Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Public Relation lecture, the lecture Public Relation. Tentunya saya berikan permohonan maaf karena melalui daring atau online disebabkan oleh beberapa faktor. Baiklah, kita fokus menghadapi kajian kita pada hari ini, yaitu mata kuliah Public Relation. Kali ini kita beri tema strategi komunikasi public relation. Strategi komunikasi public relation. Baik. Sebagai pendahuluan, pada perkembangan dalam masyarakat, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya memiliki hubungan semakin jauh. Jadi kita belajar strategi komunikasi public relation, strategi komunikasi PR ya. Public relation sebagaimana yang saya sampaikan pada waktu pembelajaran kita tatap muka pada waktu dahulu kala, itu adalah menjaga hubungan baik. Kalau tidak bisa diajak sebagai kekeluargaan, maka ajaklah sebagai persahabatan. Ataupun sebaliknya, jikalau tidak bisa dijadikan sebagai persahabatan, maka ajaklah sebagai kekeluargaan. Dan motonya tentu sama persis seperti yang saya sampaikan. Satu orang musuh terlalu banyak, 1 juta kawan terlalu sedikit. Tentunya public relation adalah intinya menjaga hubungan baik ya, atau yang di dalam masyarakat disebut dengan humas. Jadi pada perkembangan masyarakat, manusia yang satu dengan yang lain memiliki hubungan semakin jauh, terlebih-lebih pada era sekarang ini. Itu disebabkan oleh hubungan antara manusia menimbulkan nilai-nilai baru yang mengakibatkan pada perubahan pada sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya pada perkembangan dalam masyarakat sekarang ini memiliki hubungan semakin jauh karena kepadatan penduduk, populasi penduduk, disebabkan budaya, pernikahan, dan lain-lain. Ketika manusia saling memiliki hubungan semakin jauh, maka ada faktor perubahan yang signifikan yang terletak di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan mungkin ada sanak saudara kita yang mungkin masih punya hubungan dekat tapi tidak kenal, bahkan mungkin pernah berkelahi, padahal mereka itu punya hubungan dekat, tapi karena hubungan semakin jauh maka itu terjadi dalam banyak kasus di masyarakat kita. Baik, kita sambung lagi. Bila diperhatikan perkembangan masyarakat di era globalisasi saling mempengaruhi dalam memenuhi berbagai kepentingan. Inilah yang dinamakan publik. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan, sering saya katakan manusia adalah makhluk zon politikan, manusia yang
tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tentunya saling pengaruh dan mempengaruhi, dan manusia harus memang terikat kepada publik. M. Catlett dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation menjelaskan tentang publik. Apa itu publik? A public is simple a collective known for a group of individuals tied together by some common bond of interest and sharing a sense of togetherness. Publik merupakan sebuah harta benda kolektif bagi suatu kelompok-kelompok orang yang sama-sama terikat oleh suatu kepentingan yang sama dan menunjukkan perasaan kebersamaan. Nah, ini bisa kita lihat dalam era globalisasi ini bahwa pentingnya publik. Bahkan orang berlomba-lomba membuat grup atau membuat komunitas. Ya, tentunya akan sangat rugi jika kita tidak punya publik, jika kita tidak punya grup, jika kita tidak punya komunitas, jika kita tidak mempunyai keluarga besar. Karena hidup itu harus saling mempengaruhi. Kalau tidak ada, tentunya kita akan merasa kesusahan atau kesulitan dalam menghadapi hidup ini. Nah, di tengah-tengah pentingnya publik, pentingnya grup, pentingnya kelompok, pentingnya komunitas, maka public relation atau menjaga hubungan baik atau humas itu sangat diperlukan, baik pada tingkat pemerintahan maupun perusahaan ataupun kehidupan sehari-hari. Karena supaya jangan sampai merusak dari hubungan publik itu sendiri. Public relation diharapkan dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas bisa sama-sama memberikan informasi dengan tujuan bersama. Seperti saya sebutkan tadi, supaya mencapai tujuan bersama dan terhindar dari perpecahan. Masyarakat yang memiliki latar belakang dari berbagai bentuk kebutuhan, maka banyak timbul gejolak-gejolak atau persepsi dalam memandang dan menanggapi berbagai informasi. Ada plus minus di dalam publik ini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Di satu sisi kita membutuhkan publik karena itu adalah kekuatan utama kita. Semakin banyak kawan kita, semakin bagus. Semakin banyak lawan kita, maka itu kurang menguntungkan bagi kita, baik bagi kita ataupun bagi kelompok kita. Tapi tentu ada tantangan tersendiri dalam publik tersebut. Ada minus, ada yang harus kita hadapi, yaitu gejolak-gejolak yang timbul akibat publik tersebut. Jangankan 5, 10, 20, 100, bahkan 1000 manusia yang harus kita kumpulkan bersama-sama. Kadang-kadang di dalam keluarga sendiri pun 2 atau 3 orang bersaudara itu kadang-kadang saling berpecah belah. Karena pikiran si A dan pikiran si B itu berbeda, dan hati A dan hati B dan hati C itu berbeda dan tidak bisa kita samakan. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari komunikasi public relation. Seperti yang saya singgung tadi, berangkat dari latar belakang masalah tersebut, kita mempelajari judul strategi komunikasi public relation. Setelah saya menjelaskan apa itu publik, pentingnya publik, dan pentingnya berhubungan atau menjaga hubungan publik itu sendiri, maka kita bahas strategi komunikasi public relation. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi. Sebelum kita bahas strateginya, kita ingin sampaikan dulu bahwa pendapat Laswell dalam komunikasi itu mengandung 5 unsur. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu setidaknya menurut Laswell ada 5.
Yang pertama komunikator atau sender, yang kedua pesan, yang ketiga media atau channel, yang keempat komunikan atau ya orang yang mendengarkan ya, atau di dalam dakwah disebut mad'u alaih ya, mad'u ilaih. Yang kelima efek, hasil yang kita bawa. Itu setidaknya pendapat Laswell. Dari pengertian komunikasi, Laswell mengatakan setidaknya ada 5 unsur di dalam komunikasi, oke? Kemudian kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat model komunikasi. Maaf, agak sedikit melelet ya. Baik, kalau kita lihat di sini model komunikasi. Dalam berkomunikasi ada istilah model yang dipergunakan, yaitu SOR. Itu rumus ya. S stimuli, O organize, dan R respon. Model ini yang sangat berkembang dan yang sering dipergunakan dalam berkomunikasi, SOR. Apa itu SOR? Guna menunjukkan suatu konsentrasi pada perkembangan watak dan kepribadian yang terjadi pada komunikasi. Dari hal ini komunikan dapat merespon dan menyaring apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah itu mereka mengelompokkan serta memberikan reaksi terhadap stimulus atau objek yang mereka terima dengan melihatkan sikap yang baik dalam perubahan tingkah laku maupun tindakan dalam sehari-hari. Stimuli SOR. Stimuli sensasi. Sensasi apa yang harus komunikan terima? Organize. Organize itu terdiri daripada needs, kebutuhan, nilai, ekspektasi. Kemudian respon. Respon itu suka atau tidak suka ya. Pesan yang diberikan pada komunikan dapat dipengaruhi oleh sensasi yang dihasilkan mereka, dan jika kuatnya sensasi yang dimiliki dan besarnya daya tarik dari stimulus yang diterima, maka secara langsung akan mempengaruhi pikiran komunikan melalui panca indera. Jadi diberikan sensasi dulu, diberikan ucapan, kalau kuat dia akan masuk menjadi daya tarik dari stimulus yang diterima, maka akan langsung mempengaruhi komunikan melalui panca indera. Pikiran akan menyeleksi dari stimulus yang diterima. Ketika masuk, maka pikiran akan menyeleksi apakah ini like or dislike, agree or disagree, doing or avoid, ya, diterima atau tidak diterima. Dari aktivitas tersebut akan menghasilkan respon, akan membawa perubahan pada positif ataupun sikap negatif. Jadi itu tahapan-tahapan atau model komunikasi. Ada SOR, stimuli, organize, respon. Diberikan stimulus, ucapan, perkataan atau tindakan, organize, kemudian masuk ke dalam hati, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam relung hati. Kemudian respon yang terakhir, apakah diterima atau tidak dan membawa pengaruh positif atau negatif ya. Kemudian public relation. Kalau public relation itu tidak usah kita terangkan lagi, intinya adalah menjaga hubungan baik. Tapi kalau ingin suatu yang formal, baik kita kupas sedikit. Dalam kamus Webster Dear New International Dictionary itu mendefinisikan humas atau public relation sebagai the art of science of developing reciprocal understanding and goodwill. Seni pengetahuan untuk mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik. Ya, itu intinya sama saja ya. Itu adalah untuk menjaga hubungan baik ya. Ada pengertian timbal balik, saling pengertian dan niat baik. Baik, itu formalitas. Nah, kalau ingin dipelajari lebih dalam juga tidak masalah untuk pengertian public relation atau humas ini. Yang penting intinya adalah menjaga hubungan baik, karena meskipun banyak pakar yang nanti berbeda pengertian secara teks harfiah, namun intinya adalah tetap sama ya.
Kemudian kita sambung lagi, ruang lingkup public relation. Ruang lingkup public relation itu sebenarnya cukup luas ya, atau sangat luas ya. Seluruh bentuk komunikasi itu adalah menjadi ruang lingkup public relation. Apa saja ya, komunikasi dari sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan kehidupan sehari-hari itu sendiri adalah menjadi ruang lingkup public relation. Harus di sana dijaga hubungan baik atau niat baik. Kemudian kalau kita ingin mengerucutkan pada organisasi atau lembaga itu, ruang lingkup public relation itu bisa dibagi menjadi beberapa macam ya. Ini pada organisasi atau lembaga ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Tapi kalau kita ingin membagi ruang lingkup public relation itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian kalau dalam sebuah organisasi atau lembaga. Yang pertama, membina hubungan ke dalam atau public internal. Internal kita bagus adalah publik yang menjadi bagian dari unit badan perusahaan atau organisasi itu sendiri, seperti penanaman saham dari karyawan dari tingkat atas sampai paling bawah. Jadi menjaga hubungan publik di internal jangan sampai kisruh ya, jangan sampai rusuh. Yang kedua, membina hubungan keluar, publik eksternal. Ya, ini juga harus kita jaga dengan orang-orang luar ya. Menurut Menurut H. Payol ada beberapa sasaran public relation ya di eksternal ini ya. Yang pertama, membangun identitas dan citra perusahaan, building corporate identity and image. Yang kedua, menghadapi krisis, facing of crisis ya. Yang tiga, mempromosikan aspek kemasyarakatan. Nah, di bidang itu adalah eksternal public atau public eksternal. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang public relation ya. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan masih stay ya di sana. Nah, kita ini membuat variasi pembelajaran yang baru. Oke. Langsung ke inti, strategi public relation dalam komunikasi di publik ya. Berbagai macam aktivitas manusia pasti mempraktekkan public relation, seperti manusia yang tergabung dalam suatu organisasi, menghadiri undangan dan lain yang merupakan kegiatan public relation, yaitu mempengaruhi orang yang mempunyai berbagai kepentingan dari orang lain. Seperti yang saya katakan di atas tadi, bahwasanya public relation itu sangat luas. Dia ada di mana-mana saja. Dia ada di organisasi, dia ada di masyarakat, dia ada di undangan, dia ada di luar undangan. Bahkan di meja makan pun dia hadir. Karena di sana ada publik, dan publik itu harus dijaga niat baik atau hubungan baiknya ya. Public relation dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada kegiatan komunikasi. Jadi ketika kita punya etikat baik, ketika kita punya niat baik, itu permasalahan-permasalahan bisa dikenal ya. Dengan menitik beratkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap dan persepsi konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Itu salah satu contohnya jikalau kita kaitkan dengan bisnis atau perdagangan ya. Hasil identifikasi kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menetapkan strategi yang sesuai ya. Jadi ketika kita telah mengevaluasi, mengidentifikasi berbagai
kelemahan-kelemahan kita, karena kita seorang public relation, karena kita seorang humas, maka kita harus secara gentleman mengevaluasi kelemahan kita. Maka itu bisa dijadikan saran atau kritikan yang membangun ya, yang instruktif untuk perusahaan, toko atau masyarakat atau diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Tugas yang diembankan pada public relation dibutuhkan kreativitas yang tinggi sehingga seorang public relation dapat membuat strategi dalam pembuatan penjualan jasa produk. Ini hanya misal ya, kalau kita kaitkan dengan dunia bisnis ya. Jadi dia tidak boleh kaku, dia harus punya kreativitas, pemikiran atau ide-ide cemerlang yang bagus untuk terobosan-terobosan supaya citranya di mata masyarakat itu baik, citranya di mata konsumen itu baik, citranya di mata kawan dan lawan itu bagus ya. Baik, kita sambung berikutnya. Untuk memperoleh kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari masyarakat, maka public relation dapat menerapkan strategi yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini berpijak pada teori Casali dalam Sumirat dan El Finardo menyatakan bahwa pertama, public relation dapat memberikan kontribusinya dalam strategic manajemen melalui dua cara, yaitu melakukan tugas sebagai bagian dari strategic manajemen. Ketertiban perusahaan, public relation dalam proses menyeluruh ini akan memberi manfaat besar bagi organisasi dan public relation itu sendiri. Yang kedua, public relation dapat berperan dalam strategic management dalam mengelola kegiatannya yang secara strategis. Jadi, menurut Sumirat, seorang public relation itu dapat memberikan strategic management melalui dua cara ya. Yang pertama, melakukan tugas sesuai dengan bagian dari strategic management. Yang kedua, memang dapat berperan dalam strategic management dalam kaitannya secara strategis ya, lebih dalam lagi ya. Jadi tidak hanya asal-asal tugas. Jadi itu yang dimaksud dengan dua poin yang saya sebutkan di atas ya. Harus memang secara tugas dan kemudian diperdalam, mendalami atau menghayatinya atau totalitas ya. Dan kita sambung lagi. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan strategi public relation, yaitu satu, komponen sasaran. Umumnya adalah para stakeholder dan publik yang mempunyai kepentingan bersama. Sasaran umum tersebut secara struktural dan formal yang dipersempit melalui menyandang opini bersama, common opinion, potensi polemik, dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga, nama perusahaan, dan produk atau jasa yang menjadi perhatian sasaran. Jadi kita seorang public relation harus mempunyai kepentingan bersama. Jadi kita harus jangan berpecah belah, harus punya common opinion, yaitu menyandang opini bersama. Satu kata, sepakat ya, atau yang disebut dengan sepakat ya. Yang kedua, komponen sasaran pada strategi publik. Tadi kalau pada umum seperti itu ya, harus punya kesepakatan satu kata agar kita kuat ya. Yang kedua, komponen sasaran pada strategi public relation berfungsi untuk ketiga kemungkinan tersebut ke arah posisi atau dimensi yang menguntungkan.
Jadi yang kedua adalah komponen sasaran pada strategic public relation. Kita harus fokus kepada strategi public relation yang memungkinkan untuk ke arah posisi atau dimensi yang menguntungkan. Selanjutnya, dalam proses penyusunan strategi public relation, menurut Ahmad S. Adnan Saputra dalam makalahnya Public Relation Strategy di tahun 1990 ya, yang berkaitan dengan fungsi public relation secara integral melekat pada manajemen suatu perusahaan atau organisasi sebagai berikut. Yang pertama, seorang public relation itu harus mengidentifikasi permasalahan yang muncul, apa, kenapa, dan bagaimana kenapa itu bisa terjadi. Yang kedua, identifikasi unit-unit sasarannya, spesifikasikan atau dikhususkan. Yang ketiga, mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasarannya. Yang keempat, mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. Yang kelima, pemilihan opsi atau unsur taktikal strategic public relation. Yang keenam, mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah. Yang ketujuh, menjabarkan strategic public relation dan taktik atau cara menerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan, dilaksanakan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil kerja. Oke, itu adalah proses penyusunan strategic public relation menurut Ahmad S. Adnan Saputra dalam makalahnya Public Relation Strategi yang dijelaskan, dipresentasikan pada tahun 1990-an ya. Kemudian kita sambung sedikit lagi, yaitu klasifikasi strategi public relation. Macam-macam strategi menurut Whelan dan Hager adalah strategi stabilitas, yang kedua strategi ekspansi, dan yang ketiga strategi penciutan. Yang dimaksud strategi stabilitas adalah strategi ini menekankan pada bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Sebab perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Jadi ini strategi yang dikejar pertama adalah strategi stabilitas. Bagaimana cara untuk menekan supaya tetap stabil di bertambahnya produk dan fungsi-fungsi perusahaan. Yang kedua, strategi ekspansi. Strategi ini menekankan pada penambahan produk, supaya lebih melebar lagi, dibuat anak-anak cabang ke berbagai wilayah dan seterusnya. Yang ketiga, strategi penciutan. Strategi ini melakukan pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mempunyai cash flow negatif. Jadi itu adalah macam-macam strategi komunikasi public relation kalau kita kaitkan dengan dunia perdagangan ataupun dunia bisnis ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada hal yang bisa kita share lagi. Harap bersabar. Oke. Kenapa public harus ada public relationnya? Public sebagai sasaran public relation. Masyarakat yang menjadi sasaran public relation terbagi menjadi dua kelompok, yaitu public secara internal dan public secara eksternal ya. Public internal yaitu terdiri dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak sama jenisnya dalam suatu organisasi. Jika organisasi yang berbentuk perusahaan, maka yang menjadi public internal adalah karyawan dan pemegang saham. Itu harus
menjadi sasaran dari public relation. Yang kedua adalah hubungan yang bersifat eksternal. Public eksternal sebagai sasaran aktivitas, ada hubungan kepada pelanggan, ada hubungan dengan komunitas, ada hubungan dengan pemerintah. Oke, jadi kita harus menjaga ketiga hubungan tersebut, baik itu public internal maupun public eksternal. Demikianlah strategi komunikasi public relation di dalam publik pada saat atau era sekarang ini. Yang pertama, kita harus menjaga hubungan dengan pelanggan. Kesuksesan yang diperoleh suatu perusahaan tidak terlepas dari pelanggan itu sendiri. Pelanggan adalah raja. Itu yang sering kita dengar dalam kata pepatah ya. Maka jangan kecewakan pelanggan atau konsumen ya. Yang kedua, hubungan dengan komunitas. Komunitas yang terdapat pada suatu lembaga, kelompok yang beragam, terdiri daripada individu-individu yang mempunyai kepentingan yang disebabkan masing-masing jenis kelamin, usia, status sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan, dan kebudayaan. Jadi ini harus hubungan yang harmonis dengan komunitas ya. Koltip dan Center dalam buku Effective Public Relation mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan hubungan baik dengan komunitas perlu diketahui apa yang didambakan oleh komunitas bagi kesejahteraan. Jadi kita harus membuat survei apa yang didambakan oleh komunitas tersebut. Jangan acuh tak acuh ya. Koltip dan Center lebih jauh menjelaskan 11 kesejahteraan bagi komunitas, yaitu kesejahteraan komersial, keuangan, dukungan agama, lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, hukum, ketertiban, keamanan, pertumbuhan penduduk, perumahan, perhatian terhadap keselamatan umum, penanganan kesehatan yang progresif, dan pemerintah ketataprajaan yang cakap. Itu terdapat dalam buku Uciana di karangan 2002 halaman 115 ya. Harapan yang mendambakan sikap dari penduduk tidak menjadi kenyataan apabila masyarakat tidak diperhatikan kepentingannya. Untuk mengetahui public relation harus akrab dengan mereka. Nah, seperti itu kira-kira. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan pemerintah. Dalam sebuah organisasi public relation perlu memiliki seorang staf ahli yang menangani peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan organisasi tugas mereka. Antara lain, menguasai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan organisasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 2. Membina hubungan dengan instansi pemerintah adalah mengakrabkan diri dengan pimpinan instansi pemerintah setempat. Tujuannya di satu pihak untuk melancarkan hubungan kerjasama, memperlicin permohonan kalau suatu saat diajukan, dan mempermudah pemecahan masalah jika suatu saat terjadi salah pengertian. Nah, demikianlah strategi komunikasi yang bisa kita sampaikan, mulai daripada latar belakang masalah yang telah saya sampaikan tadi, kemudian pemecahan masalahnya, model komunikasi, public relation itu apa, dan secara garis besar kalau kita perhatikan strategi komunikasi yang paling ampuh itu ya berputar pada tiga komponen pokok tadi. Yang pertama, menjaga hubungan yang baik bersifat internal. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik bersifat eksternal. Kemudian menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat, menjaga hubungan dengan komunitas. Yang berikutnya, yang terakhir kelima, menjaga hubungan dengan pemerintah. Nah, itulah strategi komunikasi public relation di dalam publik. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil faedahnya. Jika ada pertanyaan boleh dicantumkan dalam kolom komentar ya. Baik, ini saja yang dulu kita bisa sampaikan, khususnya buat anak-anak KPI yang sekarang lagi
kampus semester 6 kalau tidak salah ya, mata kuliah public relation ya. Oke, mudah-mudahan menjadi seorang humas yang handal, yang bagus, yang efektif, yang hebat, yang is the best ya. Lain kali kita sambung lagi materi perkuliahannya. Cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.